Hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara memberikan pemasukan besar bagi keuangan negara. Tercatat, PNBP dari sektor sumber daya alam setiap tahunnya mampu menyumbang ratusan triliun rupiah. Pada 2023 saja, penerimaan negara bukan pajak dari SDA berhasil menyetor 138 triliun rupiah ke kas negara. Namun, merujuk data terbaru kuartal kedua tahun 2025, kontribusi sektor tambang terhadap perekonomian hanya sebesar 8,59%. Angka ini yang terendah sejak kuartal kedua 2022. Ekonom Indef, Abra Talatov, menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola pertambangan. Sebab, hal ini dapat berdampak terhadap perekonomian nasional. Fenomena terjadinya shutdown di beberapa smelter ya di tahun ini kan juga itu menggambarkan, membuktikan bahwa pada akhirnya kita perlu meninjau ulang arah kebijakan hilirisasi di sektor mineral. Nah, makanya dalam kajian kami juga kami ingin mencoba memberikan perspektif bahwa roadmap hilirisasi itu juga harus yang punya konteks terarah. Tantangan lain yang dihadapi sektor tambang untuk meningkatkan produksi dan pemasukan negara adalah penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menyampaikan sejumlah modus operandi yang kerap ditemukan dalam kasus pertambangan ilegal di Indonesia. Wakil Direktur Bareskrim Polri Kombes Febi DP Huta Galung menjelaskan, setidaknya ada 6 kategori modus yang sering terjadi. Salah satunya adalah modus dokumen terbang, yaitu praktek mengelabui pemerintah dengan mengirim hasil tambang ilegal menggunakan dokumen milik perusahaan lain. Hasil tambang itu kemudian dijual dengan harga normal untuk memperoleh keuntungan, termasuk dengan cara meminimalisir pembayaran royalti. Batu bara yang berasal dari Tahura ini garnya sangat tinggi, 40 up, kurang lebih hampir 6.000 lah istilahnya kalau di kalangan batu bara. Sedangkan hasil survei itu di bawah 40 up, sehingga royalti yang dibayarkan itu hanya 9%. Sebetulnya dia harus membayarnya 12%. Nah, inilah permainan-permainan dengan menggunakan dokumen terbang. Polri kini semakin gencar bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menindak kasus pidana pertambangan seperti ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwata menyebut, kondisi ini menjadi lampu kuning bagi para pemangku kepentingan di sektor pertambangan. Sugeng menilai eksistensi pertambangan merupakan wujud peradaban. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang menjadikan negara ini bagian penting dari rantai pasok global. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola izin seperti dalam pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB agar tidak terjadi penyelewengan dalam aktivitas pertambangan. Maka kebijakan di bidang pertambangan khususnya menyangkut sektor-sektor strategis dan yang terbatas harus diberlakukan secara ketat, dihitung berdasarkan berbasis dari cadangan, dan ada istilahnya proven reserve, itu yang sudah cadangan pasti, dan juga tingkat produksi yang secara berkesinambungan dapat terus-menerus dilakukan sampai waktu atau tingkat tertentu. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSEP, Bisman Bahtiar, berpendapat tata kelola pertambangan nasional masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, seperti lambannya birokrasi dan maraknya praktik tambang ilegal. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan mendasar terhadap struktur kewenangan dan sistem kerja birokrasi di sektor minerba agar lebih responsif terhadap dinamika industri. Terkait dengan reformasi hukum dan kelembagaan tata kelola pertambangan, perlu ada reinventing government. Kalau darinya ini memwirausahakan birokrasi agar birokrasi itu lebih cepat, lebih inovatif, lebih improvisasi, yang diorientasikan paling tidak kepada 3 aspek. Selain itu, Kementerian ESDM juga terus melakukan penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Cecep Muhammad Yasin menjelaskan bahwa kini pengusaha dapat mengajukan izin hingga perpanjangan RKAB melalui aplikasi Minerbawan. Menurutnya, kehadiran Minerbawan menjadi salah satu tahapan awal menuju transformasi digital perizinan di sektor minerba karena sistem ini mengintegrasikan berbagai sistem yang sebelumnya terpisah. Jadi perbaikan tata kelola itu dari aspek mulai perizinan, kemudian persetujuan sudah kita kembangkan, database sudah kita perbaiki, dan saat ini mungkin masih develop. Mudah-mudahan apa yang terjadi tahun lalu yang isunya dapat menjadi latar belakang dari 1 tahun 3 tahun RKAB itu adalah kurang cepatnya kita memberikan persetujuan.